Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita bacakan atas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih dapat berkumpul di sekolah kita, itu di SD Negeri 2 Batu, dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita, yaitu SD Negeri 2 Batu. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri 2 Batu, kemudian terima kasih atas waktunya pada siang hari ini sudah bersedia meluangkan waktu untuk sama-sama kita memahamkan yaitu budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya, yang pertama adalah menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif. Jadi kita di sekolah akan menerapkan yaitu apa saja budaya-budaya positif yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Mungkin banyak budaya positif, tentunya hal-hal yang kebaikan ada untuk siswa kita, bagaimana bisa menerapkan budaya-budaya positif. Kemudian konsep budaya positif itu ada 7. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Oke, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Di sini kita bagaimana merubah cara pembelajaran kita yang kreatif, aktif dan inovatif. Tentunya tujuannya adalah dapat memenuhi kebutuhan peserta didik kita. Lalu disiplin positif, disiplin apa yang harus kita lakukan? Disiplin mungkin tujuan untuk salah satu menerapkan karakter itu adalah kita dapat menerapkan disiplin positif. Lalu motivasi perilaku manusia. Motivasi ini ada dua, nanti kita jelaskan, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah bagaimana kebutuhan yang harus kita penuhi. Kebutuhan pertama dari diri kita sendiri, lalu bagaimana kebutuhan apa yang harus dipenuhi untuk peserta didik kita atau siswa kita. Selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini adalah cara menerapkan atau menerapkan kasus-kasus atau permasalahan yang ada pada diri kita. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Tentunya keyakinan kelas ini perlu kita terapkan di kelas kita masing-masing. Yang pertama adalah untuk memotivasi anak untuk bersikap disiplin. Keyakinan kelas ini tujuannya adalah membuat kesepakatan kelas atau peraturan yang dibuat oleh siswa tersebut. Kemudian adalah segitiga restitusi, itu tidak berbeda dengan nomor 5 tadi, adalah posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu ada pembelajaran dengan paradigma baru. Bagaimana pembelajaran dengan paradigma baru itu? Pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang berorientasi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya sekarang kita dituntut untuk menerapkan ada pembelajaran itu dengan sesuai profil pelajar Pancasila. Tentu kita ketahui bersama profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Lalu yang keempat gotong royong. Dan yang kelima bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Dunia ini setiap
kita harus ada 6 elemen yang harus ada pada diri peserta didik kita atau siswa kita. Kemudian selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah dalam budaya kita, makna disiplin itu adalah dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian adalah penguasaan. Dan yang keenam, kebebasan. Yang keempat, kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. Bertahan hidup yang pertama adalah bertahan hidup. Bagaimana siswa itu bisa, contohnya misalnya dapat mereka bertahan hidup dalam artian kita bukan dalam di sekolah ini, bagaimana dia bisa agar misalnya seperti dia kita beri tugas, tapi dia bisa bertanggung jawab atau bagaimana dia bisa mengerjakan tugas itu sendiri. Itu contoh dari bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya anak yang peserta didik ini perlu adanya rasa kasih sayang dan juga rasa diterima. Kemudian selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan ini maksudnya bagaimana anak itu mampu misalnya menguasai atau mampu materi-materi yang kita jelaskan dapat walaupun satu huruf atau dua huruf yang mereka memahami. Mereka dapat menguasai apa yang kita jelaskan tadi. Kemudian adalah kebebasan. Mereka diberi kebebasan dalam artian kita misalnya memberikan tugas atau memberikan suatu kerja kelompok, mereka berupaya melakukan kegiatan bebas. Yang penting tujuannya adalah mereka mampu dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Contohnya misalnya sekarang tadi kita memberikan tugasnya misalnya ada tugas satu ini kurang-kurang. Bagaimana mereka bisa mengerjakan apa tadi, bisa menggunakan ada caranya, atau bisa langsung menyebut satu langsung dua, atau satu mungkin bisa menggunakan proses atau pembelajaran tersebut. Kemudian kesenangan, tentunya kesenangan ini pada saat pada proses pembelajaran tentunya anak ini harus ada mempunyai rasa kesenangan. Mereka tidak boleh kami memberi kebebasan atau berbuat itu, kita harus memberikan anak itu kebebasan. Ya, kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara dasar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya adalah murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi misalnya ada siswa kita, dia ingin melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Dia takut, dia tertekan. Karena takut apa? Karena dihukum tadi. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Contohnya misalnya, siswa kita bilang siapa yang cepat datang sampai yang terlambat itu, kalau siapa yang cepat datang mungkin kita beri imbalan seperti misalnya nilai atau misalnya apresiasi bisa membuat mereka bisa semangat lagi untuk sekolah. Itu kalau datang menjadi tidak itu adalah salah satu dari motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga
melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Itu adalah merupakan motivasi intrinsik. Dari si anak ini, siswa kita, dia melakukan disiplin diri ini, dia sadar akan nilai kebajikannya sendiri. Apa nilai disiplin itu penting dari diri sendiri? Itu termasuk dalam salah satu motivasi intrinsik. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini ada dua, yang pertama adalah hukuman, kemudian yang kedua adalah penghargaan. Contoh hukuman, pertama adalah menyakitkan. Contohnya apabila kita memberi hukuman, siswa itu merasa sakit hati atau tidak senang. Kemudian yang kedua tidak nyaman. Si anak tadi apabila kita beri hukuman, dia bahkan tidak nyaman, karena mereka terbebani. Kemudian yang ketiga, hukuman itu bisa dikatakan memaksa. Berarti kita anak tadi apabila dia mengerjakan tugas, kalau kita hukum, berarti itu bisa dikatakan bisa jadi kita memaksa diri siswa tersebut untuk dapat mengerjakan tugas-tugasnya. Lalu murid membuktikan kesalahan, itu termasuk salah satu hukuman. Misalnya sering terjadi kita hadapi dalam kehidupan kita belajar mengajar. Ada siswa kita yang misalnya membuat kesalahan, misalnya dengan teman dan sebagainya, dia tidak jujur, dia tidak mau berkata bahwasanya dia merasa masalah, bahwasanya murid itu menyembunyikan kesalahannya. Berarti itu dikatakan adalah suatu hukuman. Kemudian yang ketiga adalah murid menjadi merendah diri. Tentunya apabila kita selalu memberikan hukuman kepada si anak tadi, murid itu merasa rendah diri karena dia selalu dihukum. Misalnya kita hukum berdiri tegak, kemudian apa lagi merusak dan sebagainya. Itu si anak tadi dia merasa bahwasanya dirinya itu adalah rendah. Makanya dari kita itu adalah salah satu sifat motivasi adalah pembunuhan tadi dengan identitas gagal. Kemudian penghargaan. Penghargaan itu pertama tidak efektif apabila kita memberikan suatu misalnya motivasi atau tugas kepada anak tadi, kita memberikan penghargaan. Itu pertama adalah tidak efektif. Kemudian merusak hubungan atau sifat diri. Misalnya kita memberikan penghargaan kepada si A tadi, lalu yang timbul dari sifat anak-anak lain atau teman-teman ini timbul adalah sifat diri mereka. Oh, sifat tadi, siapa tadi dia dapat ini, dapat penghargaan, dapat misalnya kita memberikan ini nilai, memberikan suatu misalnya momen atau dan sebagainya. Mereka jadi merasa ini. Jadi itu adalah salah satu adalah penghargaan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking itu juga penghargaan. Misalnya anak tadi siswa kita memberikan dia penghargaan dengan memberikan ranking. Itu menghukumnya dengan menggunakan ranking. Si anak tadi karena dia jarang mengerjakan tugas, jarang mengerjakan PR, tapi kita memberikan hukumannya dengan rankingnya kita rendahkan. Katanya atau juaranya. Seperti kita di semester dan pada saat kita membagi rapor, kita untuk membagi rapor seperti itu tentunya ada ranking 1 sampai seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah merampas hak menghargai diri. Maksud merampas ini kita merampas hak dari anak-anak tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini adalah salah satu yang bisa kita katakan. Yang pertama adalah konsekuensi, yang kemudian adalah penghargaan. Kemudian yang pertama adalah konsekuensi ini, yang pertama pembahasan jangka pendek. Jadi kalau kita memberikan sesuatu yang kepada ini adalah salah satu kita untuk mengupayakan kepada dunia tersebut agar mereka memberikan motivasi agar anak tersebut lebih giat dalam melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yang kedua perlu monitoring berkelanjutan. Tentunya kita selalu monitoring atau memantau kegiatan apa yang dilakukan tersebut, apakah dia misalnya tidak melakukan tugas, apakah dia belajar aktif, apakah
murid itu apabila kita terapkan kepada mereka peraturan mereka menghormati. Itu adalah satu adalah konsep disiplin dari konsekuensi dari. Selanjutnya adalah murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi anak ini dia hilang waktu untuk merenungi kesalahan ini, maksudnya dia misalnya pada saat mereka membuat kesalahan dia sadar, tapi dia tidak merenungi bahwasanya dia tidak melakukan kesalahan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya adalah penghargaan. Penghargaan ini yang pertama adalah bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi si anak ini mempunyai rasa tanggung jawab atas perilaku atau perbuatan yang dilakukannya. Kemudian yang kedua adalah fokus pada pemilihan masalah jangka panjang. Maksudnya adalah anak tersebut dia merasa misalnya pada saat apa ada masalahnya dia fokus dengan jangka panjangnya. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keenam, teori kontrol, dirinya memegang kontrol sendiri. Berarti dia memegang kendalinya sendiri. Apa yang harus dilakukannya? Misalnya dia harus mengerjakan misalnya piket, nyapu. Kira-kira apa yang harus dilakukannya? Dia sadar bahwasanya dia hari ini tugas piket. Itu salah satu adalah teori kontrol atau dirinya memegang kontrol sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini adalah suatu penghargaan juga. Apabila siswa tersebut atau siswa kita melakukan kesalahan, dia bersemangat memperbaiki kesalahannya. Salah tadi, dia bisa memperbaiki. Kenapa bisa saya bisa dihukum, saya bisa salah, atau saya bisa ditegur oleh guru saya. Jadi dia bersemangat terus memperbaiki kesalahan. Apa salahnya? Dia mencari celah-celah atau poin-poin yang harus diperbaiki tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep disiplin pendekatan restitusi. Ini adalah sebuah cara penanaman disiplin positif pada murid kita. Itu adalah pertama adalah pengertian restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi murid bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini berarti adalah restitusi ini adalah si anak tadi mereka mampu memperbaiki kesalahan mereka. Misalnya contoh tadi yang sudah kita sebutkan tadi pada saat tadi ada penghargaan dan restitusi tadi sebelumnya di sebelumnya. Kemudian selanjutnya ciri-ciri restitusi itu yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Lalu ini ada perbedaan contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Ini sering kita alami dan sering kita jumpai di kelas kita masing-masing. Yang pertama hukuman. Itu ada guru menghukum siswa tersebut, lalu kemudian hormat bendera selama 15 menit. Kita misalnya menghukum siswa tersebut dengan dia harus hormat bendera selama 15 menit. Itu adalah salah satu contoh hukuman. Kemudian adalah guru marah dan siswa menjadi takut. Apabila misalnya siswa melakukan kesalahan, kita marah, kita bentak, itu siswa menjadi takut, itu termasuk jadi hukuman tadi. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini adalah pertama guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat. Misalnya siswa tadi tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan latihan, tapi kita harus gunakan waktu istirahat tadi supaya dia memperbaiki kesalahannya tadi. Dan kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kita sebagai guru, sebagai pendiri harus tegas kepada siswa kita, lalu siswa tersebut dapat menghormati peraturan-peraturan
keyakinan kelas tadi. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi ini yang pertama contohnya guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi makanya kita itu di kelas itu harus membuat satu keyakinan kelas atau kesepakatan yang dibuat bersama. Gunanya adalah untuk membentuk disiplin positif atau disiplin yang ada pada diri anak atau sebuah peraturan. Misalnya kita membuat peraturan, contohnya kalau kita tidak boleh misalnya makan di kelas atau kita tidak boleh misalnya bermain atau pada saat libur tidak boleh atau datang tepat waktu dan sebagainya. Itu dari hasil kesepakatan bersama kita siswa kita. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kita harus terbuka kepada siswa kita, lalu anak tersebut bisa menghormati dirinya dan orang lain. Ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Mungkin kita pernah berada di posisi salah satu atau dua. Yang pertama menghukum. Kira-kira mungkin kita mungkin seperti secara pribadi saya juga pernah posisi menghukum ini. Lalu kemudian membuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat memantau dan yang kelima adalah manajer. Maksud menghukum ini tentunya yang kita ketahui, kita mungkin sering memberikan hukuman kepada anak tersebut apabila dia melakukan kesalahan atau tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian adalah kedua membuat rasa bersalah. Kita mencari bagaimana dia bisa bersalah. Apa yang kita lakukan? Contohnya, misalnya dia tidak menulis, lalu kita buat cari kesalahannya bagaimana supaya dia itu bisa merasa bersalah tadi. Misalnya kita disuruh dia menulis misalnya 1 sampai 10, lalu bagaimana si anak tadi dia maunya cuma hanya sampai 5 saja. Contoh itu seperti itu. Jadi kita memaksakan dirinya supaya dia bisa merasa bersalah tadi. Lalu kemudian teman. Jadi maksud teman ini kita bukan seperti teman yang dianggap seperti siswa itu teman, tapi anak tadi dia menganggap kita itu seperti teman belajarnya. Jadi sama-sama misalnya anak itu yang tidak paham dia mau bertanya, anak itu mau misalnya berkeluh kesah kepada gurunya, dia lebih dekat dengan gurunya, itu seperti teman tadi. Kemudian memantau itu adalah kita memantau kegiatan anak tersebut. Kita selalu memantau. Misalnya jangan hanya satu saja kita fokus pada anak tersebut, tapi harus semua siswanya harus kita pantau. Apakah dia sudah menulis, apakah dia sudah siap, seperti itu satu adalah pemantaunya. Yang terakhir adalah manajer. Manajer ini maksudnya kita mampu membimbing, itu lebih lengkap lagi. Kita mampu membimbing si anak tersebut. Misalnya ada yang tidak bisa, ada yang misalnya merasa keberatan atau merasa susah atau misalnya tidak mampu, tidak dapat mengerjakan tugas yang dikerjakannya, kita harus membimbingnya secara lebih dekat lagi. Bukan kita secara dulu, misalnya kita pakai ada pemantau lagi, misalnya kita berjalan sendiri, atau tidak bisa, jadi kita membimbingnya, mana kita jelaskan lebih jelas lagi kepada anak tersebut. Ini caranya, dan ini caranya. Itu seperti itu ya. Kemudian ini contoh kasus dari penerapan posisi kontrol tersebut. Yang pertama pembuku tadi ini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini sering kita jumpai atau memang sering kita alami. Ini kasusnya adalah penghukum. Pertama adalah patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Maksudnya apabila melakukan dia kesalahan, tidak misalnya membawa topi, kita suruh dia berdiri tegak di depan kelasnya. Itu salah satu adalah penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Yang pertama, contoh pembuat rasa bersalah ini, berapa kali Bapak Guru harus memberitahu kamu Bapak kecewa sama kamu. Itu contoh pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, ayolah yang
yang tertib. Buatlah Bapak bangga sama kamu. Kali ini kamu tidak apa-apa kamu sekolah. Tapi yaitu kita seperti kita makan. Contoh kamu ayam itu tertib. Buatlah Bapak bangga. Jadi kalau kali ini kamu tidak apa, maksudnya tidak apa sekolah, tapi kamu tidak apa tidak ada menggunakan atribut Bapak. Lalu pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Itu contoh dari pemantau tadi. Yang kedua adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Lalu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Maka kita memberikan solusi kepada hal tersebut tadi. Contoh tadi, misalnya kesalahan. Oke Pak, baik. Saya minggu depan berjanji akan melengkapi atribut pada saat mengikuti upacara. Kita buat seperti perjanjian tersebut. Kemudian keyakinan kelas, ini tadi contohnya keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Jadi yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Jadi itu adalah seperti peraturan. Misalnya kita kalau saat menggunakan motor atau menaiki Honda, tentu kita harus menggunakan helm. Itu adalah suatu peraturan. Yang kedua adalah mengapa kita mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Tujuannya itu apa? Tujuan untuk kesehatan kita. Apabila kita makan tidak mencuci tangan, mungkin bisa jadi bakteri-bakteri yang ada di perbatasan kita akan masuk ke dalam tubuh kita. Contoh keyakinan kelas itu sudah saya terapkan, ada beberapa kelas, pertama di kelas 5, ada juga di kelas 6, beberapa kelas di kelas 3 juga ada. Mungkin ada kelas dari Bapak Ibu yang sudah membuatnya. Ini adalah suatu peraturan yang dibuat oleh siswa atau kesepakatan siswa tersebut dengan guru yang bersangkutan. Apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian membuat keyakinan kelas. Di sini saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 5A. Mereka membuat satu keyakinan kelas. Ada mungkin itemnya bisa lebih dari 10, boleh 5, boleh 8, tidak ditentukan. Kira-kira apa kesepakatan selama di kelas 5 tersebut atau di kelas misalnya 2 atau kelas 3, apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Contohnya misalnya dapat menjaga kebersihan. Tentunya kita harus membuat kesepakatan kepada anak. Mulai hari ini kita menjaga kebersihan. Apabila masih ada anak melakukan tidak membersihkan sampah atau misalnya sampah berserah, tapi kita kembali ke keyakinan kelas tadi. Kita tanyakan kepada anak tersebut, keyakinan kelas mana yang sudah tambahkan tentang kebersihan tadi. Kemarin kita sudah membuat kesepakatan. Tujuannya adalah untuk disiplin tadi juga. Kemudian ada lagi keyakinan kelas, misalnya masuk kelas tepat waktu. Jadi begitu bunyi semuanya anak tadi tidak boleh di luar kelas, harus semuanya di dalam kelas. Tidak ada yang keluar kelas. Apabila ada yang keluar kelas, pasti dia sudah melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat tersebut. Kemudian adalah segitiga restitusi. Ini bukan segitiga berbuka ya. Segitiga berikutnya. Pertama adalah menstabilkan identitas, atau kita akan memalukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Tentunya semua kegiatan tindakan itu pasti ada alasannya. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Kita dari keyakinan dasar kita harus memiliki keyakinan. Kita memiliki motivasi internal. Kira-kira misalnya si anak tadi sudah melakukan kesalahan, keyakinan apa yang sudah dilakukan? Seperti itu. Jadi salah satu contoh penerapan segitiga restitusi ini pada saat saya mengajar, memang sering kita jumpai, sering kita lakukan, tapi tidak didokumentasi. Pada saat itu saya sedang melakukan mengajar di luar lapangan atau di halaman sekolah. Ada salah satu siswa yang bernama Lionel, dia terlambat. Pada saat itu dia sudah terlambat. Lalu saya menanyakan kepada Lionel, kenapa kamu terlambat? Tentunya si Lionel tersebut dia memiliki alasan. Nah, mungkin dia jawabannya tidak ada, tak ada. Tentunya tindakan itu pasti ada alasan atau sebab yang bisa mungkin disebutkan tadi. Nah, kemudian alasan
menstabilkan identitas. Kita menanyakan kepada si driver tadi, kenapa bisa terlambat? Jadi alasannya tadi bisa jadi dia dari malam tidur, atau bisa jadi tidak ada yang mengantar, atau bisa jadi misalnya sepatunya hilang sebelah. Itu contoh kita menanyakan memvalidasi kesalahan tadi. Ini tadi contohnya, mungkin suara tidak ada ya, dikonekan ke apa? Mungkin bisa lihat juga, saya ada tugas-tugas ada juga saya sharekan ke YouTube. Saya tuh YouTube saya dari Hamdan aja masih juga kegiatan sekolah-sekolah kita pada semua. Ini adalah dari kemudian kita tanyakan kepada si yang tersebut, kira-kira kamu sudah melanggar kira-kira apa? Kedisiplinan. Karena kita tidak memberi hukuman, kita tidak boleh menyalahkan, karena kita pernah melakukan kesalahan. Jadi dari kesalahan tersebut kita bisa merubah diri kita untuk menjadi yang untuk lebih baik lagi. Jadi kita membuat seperti perjanjian kepada si anak tersebut. Jadi kita tanyakan kira-kira keyakinan seperti itu. Lalu dia berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang akan dilanggarnya tadi. Mungkin kasus-kasus ini bukan hanya ini saja, mungkin pernah kita jumpai misalnya berkelahi atau mengganggu teman atau mengejar teman, makanya kita mempunyai harus ada keyakinan. Misalnya mereka melakukan kesalahan-kesalahan, kita kembali ke keyakinan kelas kita. Seperti itu. Mungkin seperti di kelas ini juga ada ya, ya. Jadi di kelas sudah ada di kelas 3, Bu Eva pun juga ada juga. Mungkin ada di kelas lain juga sudah ada. Jadi ini perlu juga. Oke, terima kasih. Itu saja dari pemaparan dari budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu Guru, ini di sini kita bisa memecahkan masalah apa yang terjadi. Misalnya mungkin pernah kita alami, tapi kita tidak tahu cara melakukannya atau menyelesaikan masalah itu. Mungkin bisa sama-sama, mungkin ada dari teman-teman Bapak Ibu bisa ada solusi melakukan dengan cara begini. Kira-kira bagaimana? Mungkin dari Bapak Ibu ada sedikit, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri saja. Seperti itu. Simak. Tidak, ini Pak. Mungkin kita kan sudah apa nih Pak? Ini adalah pemaparan yang saya tampilkan. Kita di sini sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar. Kita tidak ada menggurui, tidak ada yang lebih hebat, kita sama-sama belajar. Jadi seorang guru itu dia mau untuk belajar, mau untuk mencari hal-hal yang baik itu yang dilakukan guru. Jadi kita di sini misalnya saya merasa penilaian ini tidak merasa hebat, tidak. Dan kadang ibu guru, bapak ibu guru yang ada di masyarakat saya sebagai bapak ibu guru ini lebih hebat dari saya juga. Kita sama-sama belajar. Kira-kira makanya di sekolah kita perlunya adalah mungkin ada perlu misalnya kolaborasi. Jadi ada kegiatan-kegiatan positif yang ada di sekolah kita harus berkolaborasi, masuk kerjasama. Bukan hanya kita kerja sendiri atau berdua atau 3 orang, tidak. Tanyakan bersama-sama dengan teman-teman. Kira-kira cocok nggak, positif nggak, kira-kira seperti itu. Misalnya ini ada beberapa kegiatan yang hal positif yang rencana akan kita lakukan atau rencana akan kita terapkan. Pun saya juga pun sudah berbincang dengan Pak Edi. Ada beberapa kegiatan. Yang pertama seperti misalnya kegiatan tabungan sampah. Mungkin kalau kita lihat kondisi di lingkungan sekolah kita, sampah itu berserakan banyak. Kan memang kita ada pembersihan. Jadi dampaknya apa? Jadi anak itu peduli lingkungan atau peduli sampah. Kemudian bukan artian mereka mungkin sampah tadi stereo sapu, tidak. Mereka begitu kalau kita buat tabungan sampah tadi, mereka berlomba-lomba antar kelas. Misalnya siapa yang paling banyak
menabung atau mengumpul sampah. Misalnya kelas 1B, yang menambah. Tapi mereka kalau jadi dengan ada itu mereka untuk peduli sampah itu mungkin bukan hanya di sekolah saja, mungkin bisa dibiasakan di lingkungan rumah saja. Kemudian dampak sekolah kita, dampaknya ke sekolah kita bisa jadi bersih. Jadi sampah itu kurang. Tapi kalau kita potong pagi, wajar mereka jadi sapu kan. Kan kesadaran diri itu memang dimulai dari ini, dari usia ini. Ada lagi satu lagi, mungkin bisa juga dari apa namanya kita terangkan juga. Misalnya kita buat apa namanya kebun kelas atau taman kelas. Kelas masing-masing itu boleh gabung, kelas 1 atau boleh gabung. Tapi memang lokasi kita, kondisi kita tidak memungkinkan. Mungkin misalnya kita susah dulu. Misalnya kebun kelas 1A atau 1B ada 5 atau 2 macam. Bagaimana mereka merawat itu? Salah satu juga mungkin bisa. Lalu ada lagi satu lagi namanya literasi. Mungkin kita bisa hidupkan kembali literasi. Mungkin kita pernah membuat kegiatan dari kegiatan COVID kemarin, yaitu kayak guyuban kelas. Mungkin di semua kelas sudah nampak lukisan-lukisan. Itu adalah satu budaya literasi. Jadi literasi yang akan kita hidupkan kembali sekolah adalah misalnya kita cari dalam 1 minggu itu, dalam 1 hari kita gunakan waktu 15 menit. Misalnya di hari Kamis 7.15 kita masuk, kita memanfaatkan sampai 7.30 15 menit mereka membaca. Makanya kita bagaimana anak tadi minat baca itu lebih kuat. Jadi bukan hanya membaca saja. Jadi kita sebagai wali kelas kita tanyakan kepada guru apa yang kamu baca, apa yang kamu dapat. Kalau kita satu kata pun jadi. Jadi dengan itu mereka terbiasa. Itu salah satu adalah kegiatan mungkin bisa kita gunakan adalah budaya-budaya yang kita terapkan di sekolah kita. Mungkin ada dari Pak Heri, satu kelas sekolah mungkin ada sampaian atau masukan. Jawab. Dari Bapak Ibu kira boleh baik kalau ada Bu dari Pak Bali. Oke, lanjut. Baik, terima kasih. Di sini saya berterima kasih banyak atas waktu dan uangnya sudah menyempatkan hadir berkenan kita sama-sama belajar di sini yaitu memahami tentang budaya positif tadi. Baik, terima kasih. Saya ucapkan saya Heri.